Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuliana Alfi, Program Studi Keperawatan 2020F. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah komunikasi dalam keperawatan yang berjudul Konsep Hubungan Antar Manusia, Konsep Diri, dan Teori Johari-Window. Yang pertama, konsep hubungan antar manusia. Hubungan manusiawi adalah terjemahan dari human relation. Orang-orang juga menerjemahkan hubungan antar manusia, yang sebenarnya tidak terlalu salah karena yang berhubungan dengan satu sama lain adalah manusia. Salah satunya menurut Bonner, interaksi adalah hubungan antara dua atau lebih individu, manusia dan perilaku individu yang selalu mempengaruhi, mengubah, dan memperbaiki perilaku individu lainnya. Adapun tujuan dalam hubungan antar manusia. Yang pertama, memanfaatkan pengetahuan tentang faktor sosial dan psikologis dalam penyesuaian diri manusia sehingga terjadi keselarasan dan keserasian dengan konflik seminimal mungkin. Yang kedua, memenuhi kebutuhan individu yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, menghilangkan sikap egois atau sikap paling benar. Teknik-teknik dalam hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia dapat dilakukan untuk menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi, meniadakan salah satu pengertian, dan mengembangkan segi konstruksi sifat tabiat manusia. Dalam derajat intensitas yang tinggi, hubungan manusia dilakukan untuk menyembuhkan orang yang menderita frustasi. Frustasi timbul dalam diri seseorang akibat sesuatu masalah tidak dapat dipecahkan olehnya. Adapun faktor-faktor dalam hubungan antar manusia. Faktor tersebut dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, faktor imitasi atau tiruan, yaitu keadaan seseorang yang mengikuti sesuatu di luar dirinya. Yang kedua, faktor sugestif, yakni proses seseorang individu menerima cara pandang atau pedoman tingkah laku orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Yang ketiga, faktor identifikasi, berlangsung secara sadar dengan sendiri berdasarkan perasaan dan perkembangan bahwa identifikasi berguna untuk melengkapi sistem norma. Dan yang keempat, faktor empati, yakni perasaan tertarik seseorang terhadap orang lain yang timbul atas dasar penilaian perasaan dorongan utama yang memunculkan simpati. Dorongan utama tersebut adalah rasa ingin dimengerti dan bekerja sama dengan orang lain. Hambatan-hambatan dalam hubungan antar manusia. Hambatan-hambatan tersebut dapat dibagi menjadi 2, yaitu hambatan yang bersifat objektif dan hambatan yang bersifat subjektif. Yang bersifat objektif adalah gangguan dan halangan terhadap jalannya hubungan antar manusia yang tidak disengaja tetapi disebabkan oleh keadaan yang tidak menguntungkan. Dan yang kedua, hambatan yang bersifat subjektif, yaitu yang sengaja dibuat oleh orang lain. Yang kedua, konsep diri. Konsep diri adalah pemahaman tentang diri sendiri yang timbul akibat interaksi dengan orang lain. Konsep diri ini merupakan faktor yang menimbulkan dalam komunikasi kita dengan orang lain. Menurut William, menyatakan bahwa konsep diri secara jelas dapat didefinisikan dan terstruktur yang merupakan suatu keseluruhan yang stabil. Sepanjang kehidupan, konsep diri berkembang dan berubah secara berkelanjutan, meskipun sulit untuk membedakan antara perkembangan dan perubahan konsep diri. Faktor-faktor dalam konsep diri.
Terdapat dua faktor, yaitu orang lain dan kelompok rujukan. Yang dimaksud dengan orang lain adalah ada dasarnya tidak semua orang mempunyai pengaruh sama terhadap diri kita. George menyebutkan bahwa orang-orang yang mempunyai pengaruh terhadap diri seseorang dengan sebutan signifikan atau orang lain yang sangat penting. Yang kedua, kelompok rujukan. Yang dimaksud dengan kelompok rujukan adalah kelompok yang secara emosional mengikat dan berpengaruh terhadap konsep diri kita. Yang ketiga, teori Johari-Window. Joseph mengembangkan teori Johari-Window sebagai perwujudan seseorang berhubungan dengan orang lain yang digambarkan sebagai sebuah jendela. Di sini, jendela tersebut terdiri dari matrik 4 sel. Masing-masing sel menunjukkan daerah sel atau diri, baik yang terbuka maupun yang disembunyikan. Keempat sel tersebut adalah daerah publik, buta, tersembunyi, dan daerah yang tidak disadari. Berikut ini keempat sel tersebut. Yang pertama, open area, yaitu informasi tentang diri kita yang diketahui oleh orang lain seperti nama, jabatan, pangkat, lulusan, dan lain-lain. Yang kedua, hidden area, yaitu informasi yang kita tahu tentang diri kita tetapi tertutup oleh orang lain. Yang ketiga, blind area. Orang lain sadar akan sesuatu tetapi kita tidak. Dan yang terakhir, unknown area. Informasi yang orang lain dan juga kita tidak mengetahuinya. Demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat mendengarkan.